Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Kaifa halukum? Sabahul khair. Alhamdulillah. Anak-anakku kelas 6A dan 6B, ikhwan dan akhwat. Alhamdulillah hari Senin seperti biasa kita akan mulai pelajaran kita pelajaran daring kita yaitu akidah. Silakan kalian buka halaman 47 garis bawah atau stabilo yang penting-penting aja ya. Jadi kemarin kita sudah sedikit membahas tentang pengertian kufur secara bahasa dan istilah. Secara bahasa apa? Kufur itu menutup atau menyembunyikan ya, menutup atau menyembunyikan. Boleh kalian jawab satu aja boleh. Menutup atau menyembunyikan. Kufur secara istilah bisa diartikan lawan dari iman. Jadi lawan dari iman adalah kufur. Kufur, ingat, kufur itu perbuatannya, kafir itu orangnya, orang yang melakukan. Sama iman itu perbuatannya, mukmin itu pelakunya atau orangnya. Nah, jadi kufur berarti tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi dia tidak beriman kepada Allah tentang keberadaannya, tentang takdirnya, tentang surga dan neraka dan lain-lain. Itu bisa menyebabkan kekufuran. Sama dengan tidak beriman kepada Rasul. Nah, sama juga dia bisa menyebabkan kepada kufuran. Dia tidak beriman kepada Rasulullah, dia tidak percaya bahwa Rasulullah itu ada, atau Rasulullah itu mendapatkan wahyu, atau Rasulullah itu pernah melakukan Isra Mi'raj dan lain-lain. Itu namanya kufur. Lalu kita masuk ke jenis-jenis kekufuran. Kemarin kita sudah jelaskan juga jenis kekufuran terbagi jadi dua. Jadi macam-macam kekufuran, ada kufur besar atau kita bisa sebut kufur akbar. Ada juga ada kufur asgar atau kufur kecil. Apa perbedaannya Ustaz? Kufur besar bisa kita artikan yaitu kekufuran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam dan dia kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membedakan kufur besar dan kufur kecil yaitu kalau kufur besar dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, kalau kufur kecil enggak. Sama, kufur kecil juga dia tidak kekal di dalam neraka, tapi kalau kufur besar dia kekal di dalam neraka. Oke, selanjutnya dari contoh-contoh kufur besar yaitu kita bisa lihat di buku ya, kalian bisa lihat. Yang pertama, kufur karena mendustakan. Mendustakan artinya dia tidak mempercayai, dia tidak beriman, dia tidak mempercayai ya, berkeyakinan bahwa para rasul telah berdusta, sehingga barang siapa yang mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul baik secara lahir maupun batin, sungguh dia telah kafir. Oke, jadi maksudnya orang-orang yang tidak atau berdusta atau mendustai atau dia tidak percaya bahwa Rasulullah itu telah mendapatkan wahyu, Rasulullah itu telah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah itu mendapatkan wahyu dari Allah bukan dari mulut Nabi sendiri, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang kafir atau orang-orang yang melakukan kekufuran. Oke, selanjutnya, nah ini ada dalilnya yaitu waman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Dan surat Al-Ankabut ayat 68, dan siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan atau mendustakan terhadap Allah atau mendustakan yang hak, yaitu Nabi Muhammad SAW, tatkala yang hak itu datang kepadanya. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Nah, itu adalah balasan bagi orang-orang yang mendustakan atau dia tidak mempercayai bahwa wahyu atau apa saja yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah hak atau kebenaran yang Allah sampaikan lewat malaikat Jibril.
Yang kedua, yang termasuk dari kufur akbar juga adalah kufur karena enggan atau sombong, yaitu dia mengetahui kejujuran Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah benar dari sisi Allah, tapi dia tidak tunduk terhadap hukum dan perintah Rasulullah karena kesombongan dan kedurhakannya. Ini sama seperti orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi, mereka mengetahui bahwa akan ada Rasul atau Nabi akhir zaman atau akhir yang paling penutup. Jadi mereka mengetahui di dalam kitab-kitab mereka, orang Nasrani pun tahu di dalam kitab mereka di Taurat dan Injil, mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan nabi terakhir, tapi mereka sombong, mereka tidak menerima Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka. Nabi Muhammad adalah bangsa Arab, dan sedangkan mereka itu Yahudi dan Nasrani ada bangsa Bani Israel. Oke. Jadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat surat Al-Baqarah ayat 34, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, Allah juga ini menyebutkan orang kafir bukan bagi manusia saja. Ternyata kafir ini atau perbuatan kufur ini bisa dialamatkan atau diberikan kepada selain manusia, yaitu kalau di surat Al-Baqarah ini, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka, yaitu para malaikat, kecuali iblis. Ia enggan, si iblis ini enggan, tidak mau, dan takabur atau sombong adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Jadi orang kafir atau orang yang perbuatan kufur ini tidak hanya yang dilakukan oleh manusia, tapi iblis, syaitan, jin itu telah melakukan hal-hal, bisa melakukan hal kufur juga. Ketiga, ini yang termasuk kufur akbar juga, kufur karena ragu, yaitu bimbang dan ragu dan tidak begitu yakin dengan kebenaran Rasulullah. Kan kalau tadi yang pertama kan benar-benar mendustakan, dia tidak percaya sama sekali, wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi kalau yang nomor 3 ini ragu-ragu, Rasulullah benar nggak ya, masa iya Isra Mi'raj sehari semalam, masa iya waktu itu nggak ada pesawat bisa naik ke pergi ke Palestina, sholat di Masjidil Aqsa dan lain-lain.